Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, di mana sawah menghijau dan udara segar memenuhi setiap sudut, hiduplah seorang gadis bernama Rani. Rani adalah sosok yang ceria, selalu memiliki senyum di wajahnya dan semangat yang tak terbendung. Dia dibesarkan dalam keluarga sederhana oleh ayahnya, Pak Agus, seorang petani, dan ibunya adalah seorang penjahit. Rani memiliki dua adik laki-laki yang masih kecil, sehingga dia sering menjadi panutan bagi mereka sejak kecil. Rani sangat menyukai dunia pendidikan. Dia selalu bermimpi untuk menjadi seorang guru dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak di desanya. Ketika Rani berusia 18 tahun, dia bertemu Dimas, seorang pemuda tampan dan pintar yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Dimas datang ke desanya untuk mengajar di sekolah dasar, dan keduanya segera terikat oleh kecintaan yang sama terhadap pendidikan. Mereka sering bertemu di taman desa, berbagi mimpi dan harapan, saling mendukung dalam setiap langkah. Dimas mengajarkan Rani cara berpikir kritis dan menyukai literasi, sedangkan Rani mengajarkan Dimas tentang kekuatan tradisi dan budaya lokal. Kebersamaan mereka mengukir kenangan manis dan menumbuhkan cinta yang semakin mendalam. Setelah 2 tahun berpacaran, Dimas melamar Rani di sebuah taman yang dipenuhi bunga melati, bunga favorit Rani. Saat itu, Dimas berlutut di depan Rani dengan wajah penuh harapan dan ketulusan. "Rani, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menjadi istriku?" Rani merasa dunia berhenti sejenak. Dengan air mata bahagia mengalir di pipinya, dia menjawab, "Ya, aku mau," dan pernikahan mereka pun dilangsungkan dalam suasana yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Seluruh warga desa hadir untuk merayakan cinta mereka, mengenakan pakaian adat dan menari bersama dalam sebuah upacara yang meriah. Rani merasa beruntung memiliki Dimas di sisinya dan yakin mereka akan mengatasi segala tantangan yang ada di depan. Di balik kebahagiaan itu, ada satu orang yang tidak sepenuhnya merestui hubungan mereka, yaitu ibunya Rani. Ibu Rani adalah wanita bijaksana yang dikenal di desanya. Meskipun dia sangat menyayangi putrinya, ada rasa khawatir yang menghinggapi hatinya. Dia merasa putrinya terlalu muda untuk menikah dan takut kehilangan momen-momen berharga di masa depan. Sang ibu berusaha menyembunyikan perasaannya, tetapi Rani dapat merasakan kekhawatiran ibunya. Meski demikian, Rani dan Dimas bertekad untuk membuktikan bahwa mereka dapat menghadapi segala tantangan bersama. Setelah 6 bulan menikah, kehidupan Rani dan Dimas yang bahagia mulai mengalami ujian. Suatu malam, Dimas tiba-tiba jatuh sakit. Dia merasakan demam tinggi dan nyeri di sekujur tubuhnya. Rani sangat cemas dan segera memanggil dokter desa. Dokter memberikan obat dan menyarankan Rani untuk merawat Dimas dengan baik selama masa pemulihan. Ibu Rani yang melihat putrinya sangat gelisah, merasa terpanggil untuk membantu. Dia segera datang ke rumah Rani dan Dimas saat dia tiba. Melihat Dimas terbaring lemah di ranjang, perasaan khawatir dan kasih sayang mengalir di hatinya. Maya memutuskan untuk tinggal dan membantu merawat Dimas, merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Selama beberapa minggu, Maya berusaha sekuat tenaga untuk merawat Dimas. Dia menyiapkan makanan bergizi, membacakan buku, dan menghibur Dimas saat Rani harus pergi bekerja. Rani, di tengah kekhawatirannya, merasakan kedekatan antara ibunya dan suaminya. Dia bersyukur ibunya mau membantu, tetapi ada rasa aneh yang muncul di dalam hatinya, yaitu rasa cemburu yang tidak bisa dia jelaskan. Saat Dimas mulai pulih, dia merasa sangat berterima kasih kepada Maya. Mereka berbagi momen-momen kecil yang membuat keduanya semakin dekat. Suatu malam, saat Rani tertidur lelap di samping Dimas, ibunya Rani dan Dimas berbincang di ruang tamu. Dalam percakapan itu, mereka mulai membahas masa depan, harapan, dan impian. Ibu Rani, yang biasa disebut Bu Endang, melihat sisi Dimas yang selama ini tidak dia perhatikan, yaitu kecerdasan, ketulusan, dan daya tariknya. Dan tanpa disadari, benih cinta mulai tumbuh di dalam hati Bu Endang. Dia berusaha menolak perasaan itu, tetapi saat melihat Dimas yang lemah, rasa kasih sayang itu semakin mendalam. Ketika Dimas sepenuhnya sembuh, Bu Endang berjuang untuk mengatasi perasaannya dan kembali ke kehidupannya sehari-hari. Di sisi lain, Rani merasakan ada yang tidak beres. Dia melihat ibunya sering melamun, kadang-kadang memandangi Dimas dengan tatapan yang berbeda. Rani berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaannya saja. Namun, semakin lama, dia semakin merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam hubungan antara ibunya dan Dimas. Beberapa bulan berlalu setelah Dimas sembuh. Bu Endang berusaha keras untuk menghindari perasaannya terhadap Dimas,
Tetapi semakin seringnya mereka berbicara membuat hubungan mereka semakin akrab. Dimas yang lembut dan perhatian terus mengganggu pikirannya. Bu Endang merasakan kerinduan yang mendalam saat Dimas tidak ada di dekatnya. Dan setiap kali dia menerima telepon dari Dimas, jantungnya berdegup kencang. Rani, yang merasa ada yang aneh, mulai menyelidiki. Dia memperhatikan Dimas dan ibunya berkomunikasi lebih sering melalui telepon. Terkadang berjam-jam, suatu malam, Rani pulang lebih awal dari kerja dan mendapati Dimas sedang berbicara di telepon dengan sang ibu. Dia merasa cemas dan, tanpa berpikir panjang, memutuskan untuk mendengarkan percakapan mereka dari luar kamar. Mendengar Dimas menyebut nama ibunya dengan nada lembut dan kasih sayang membuat hati Rani bergetar. Dia terhenyak saat menyadari bahwa Dimas sedang menyatakan perasaannya kepada Maya. "Bu, aku tidak tahu mengapa aku merasa seperti ini. Aku tahu ini salah. Tetapi aku tidak bisa mengontrol perasaanku," kata Dimas. Suaranya bergetar, Rani merasa dunianya runtuh. Dia merasa dikhianati oleh orang yang paling dia percayai, dan ibunya yang seharusnya melindunginya justru menjadi bagian dari pengkhianatan ini. Dengan air mata yang mengalir, Rani berlari pergi dari rumah, meninggalkan Dimas dan Bu Endang terkejut. Setelah beberapa minggu menyimpan rasa curiga dan sakit hati, Rani akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi Dimas. Dia menemukan Dimas di taman desa, tempat di mana mereka sering bertemu dan berbagi cerita. Dimas terkejut melihat Rani dengan mata merah dan wajah penuh air mata. "Dimas, aku tahu tentang perasaanmu untuk ibuku. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Aku percaya padamu," ucap Rani dengan suara bergetar. Dimas, yang terkejut dan merasa bersalah, tidak tahu harus berkata apa. "Rani, aku tidak ingin menyakiti kamu. Aku tidak tahu bagaimana perasaan ini bisa muncul. Ibumu, dia adalah orang yang baik, dan aku merasa sangat nyaman dengan dia," jawab Dimas dengan suara penuh penyesalan. Rani merasa hatinya terlanjur hancur. "Jadi, semua cinta yang kau janjikan padaku tidak ada artinya? Aku sudah mempercayaimu sepenuhnya. Tapi kenapa kau malah mengkhianatiku?" tanyanya dengan air mata terus mengalir. Dengan berat hati, Rani berlari pergi, meninggalkan Dimas yang kebingungan. Dia merasa dikhianati oleh cinta dan kehilangan arah. Rani kembali ke rumah dengan hati yang hancur, di mana dia mendapati ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah penuh penyesalan. Rani tahu, saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Begitu banyak pertanyaan dan kebingungan berkecamuk di dalam hatinya, dan satu hal yang pasti, yaitu dia harus memilih jalan yang akan membawanya keluar dari kegelapan ini, meskipun itu berarti meninggalkan orang yang pernah dicintainya. Setelah terungkapnya rahasia itu, hubungan Rani dan Dimas menjadi tegang. Rani merasa dikhianati, sementara Dimas bingung antara cinta yang tulus kepada Rani dan perasaannya yang semakin mendalam untuk Maya. Rani, dengan hati yang patah, memutuskan untuk meninggalkan Dimas dan kembali tinggal bersama ayahnya. Sementara itu, Bu Endang terjebak dalam dilema. Dia mencintai Dimas, tetapi juga merasa bersalah karena telah menyakiti putrinya. Dalam keadaan bingung, dia memutuskan untuk berbicara dengan suaminya dan meminta perceraian. Suami Bu Endang, yang merasa dikhianati, mencoba berjuang untuk pernikahannya, tetapi akhirnya menerima kenyataan ketika Bu Endang mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Setelah 3 bulan berpisah, Dimas dan Maya memutuskan untuk menikah. Pihak desa, yang mengetahui hubungan mereka, mengejutkan Rani dengan merestui pernikahan itu. Kepala desa menyatakan bahwa cinta tidak mengenal batasan, dan mereka berhak untuk bahagia bersama. Rani merasa terkhianati dan dikhianati oleh semua orang yang seharusnya mengerti perasaannya. Rani kembali ke rumah ayahnya, di mana dia berjuang untuk menerima kenyataan pahit ini. Ayah Rani, melihat putrinya terus-menerus bersedih, berusaha memberi dukungan. Dia menyadari betapa dalam rasa sakit yang dialami Rani dan mencoba membantunya untuk bangkit kembali. Setelah beberapa bulan, Rani mulai berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Dia mengikuti kelas menggambar yang selalu ingin dia coba. Melalui seni, Rani menemukan cara untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya. Dia juga mulai berteman dengan orang-orang baru yang membantunya melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Di tengah perjalanan ini, Rani bertemu dengan seorang pemuda bernama Wahyu. Wahyu adalah seorang seniman yang ramah dan humoris. Rani perlahan-lahan membuka hatinya kepada Andi. Meski rasa sakit dari masa lalu masih membayangi, suatu ketika, Rani menghadiri pernikahan Dimas dan Bu Endang. Melihat mereka berdua berdiri di altar, Rani merasakan campuran emosi yang tak karuan.
Namun dia menyadari bahwa meskipun cinta mereka tidak berhasil, dia masih bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya sendiri. Dimas dan Bu Endang mungkin adalah bagian dari masa lalunya, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan masa depannya. Rani, dengan dukungan Wahyu, akhirnya bisa memaafkan Dimas dan Bu Endang. Dia menyadari bahwa setiap orang berhak mencintai dan dicintai, termasuk ibunya dan mantan suaminya. Seiring berjalannya waktu, Rani dan Wahyu semakin dekat. Rani belajar untuk membuka hatinya kembali dan menemukan cinta yang tulus. Hubungan mereka tumbuh, dan Rani mulai merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Rani mengerti bahwa hidup terus berjalan dan cinta tidak pernah berhenti, meski bentuknya berubah. Dia siap untuk menghadapi masa depan, dengan pelajaran dari masa lalu yang mengajarinya tentang cinta, kehilangan, dan penerimaan. Di penghujung cerita, Rani menulis di jurnalnya, "Cinta memang tidak mengenal usia, tetapi ia mengajarkan kita tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita harus menghargai setiap momen. Saya telah kehilangan banyak hal, tetapi saya juga mendapatkan kekuatan untuk bangkit dan mencintai lagi." Kisah Rani, Dimas, dan Bu Endang adalah pengingat bahwa cinta adalah perjalanan yang rumit dan penuh liku. Setiap orang memiliki hak untuk memilih cinta mereka, dan meskipun kadang pilihan itu menyakitkan, pada akhirnya, semua orang berhak menemukan kebahagiaan. Rani telah belajar bahwa cinta tidak selalu berakhir bahagia, tetapi di dalam setiap kisah cinta, ada kesempatan untuk menemukan kembali diri kita dan menciptakan cinta yang baru. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.